Oke. Baik, teman-teman. Jadi Noah Nexus Protocol kita punya validator utama ya. Ketika datang ke Indonesia, Dr. Muhammad Abu Said, dan setelah beliau mengatakan tentang Noah, begitu proyeknya Noah, roadmapnya jelas ya. Dan kita ditemukan oleh beberapa tim lagi, validator yang luar biasa, Mr. Alan dan Mr. Wei. Jadi Noah ini ada saat ini di tim Indonesia karena Mr. Abullah yang datang ke tempat ini. Mr. Abu bukan ahli di bidang networking, capital market beliau ahli, ya. Tetapi informasi ini menyebar dan hari ini tim Indonesia sudah ada belasan ribu member dan kita nanti akan berikan panggung ini buat Pak Abu untuk berbicara, memberikan informasi tentang kemajuan ekspor kita, ya, tentang dan lain-lain tentunya, ya. Artinya kita punya kesempatan yang langka buat Bapak Ibu gunakan kesempatan itu mendengar. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke leader, jadi perwakilan leader supaya bisa ditanyakan dan tidak jadi miss di room chat ataupun di buka speaker nanti. Kita berikan applause buat Pak Abu Muhammad Abu Said untuk boleh ambil panggung ini. Kita sekali lagi berikan applause teman-teman. Kasih the best reaksi ya. Oke, terima kasih kepada Pak Peter. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita udah melepasi hari ke-60. Maksudnya bisa saya katakan bagi Bapak Ibu yang ikut staking untuk 60 hari, jadi Bapak Ibu baru lalui circle yang pertama, kitaran yang pertama. Bagi yang ikuti staking tempoh hari 30 hari dan di restake lagi, diikuti lagi stakingnya, jadi udah ikuti second round, ronde yang kedua ya, yang kedua. Jadi sekarang kita masuk ke yang ketiga, maksudnya bagi yang ikut 30 hari dan yang kedua bagi yang ikut 60 hari. Dan masing-masing dari kita udah mempunyai data bahwa ya kalau semakin panjang semakin kuat compounding powernya, faktor yang memberikan pulangan keuntungan itu. Jadi sebab itu Bapak Ibu kenapa daripada awal 30 hari, pilihan yang kedua 60 hari dan pilihan yang ketiga yaitu 90 hari masih belum dibuka. Memang sebenarnya saat 90 hari dibuka itu akan memberikan maksimal pulangan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita juga secara adilnya untuk menilai bagaimana sifat-sifat komunitas yang kita ada di Noah 2.0 ini. Kita lalui fasa pertama iaitu 30 hari, kitaran 30 hari dan sekarang kita melalui fasa yang kedua, kitaran 60 hari. Jadi untuk inilah, jadi setelah beberapa hari ini pasti developer membuat satu analisa bahwa bagaimana sifat-sifat komunitas kita dengan cara yaitu sama ada WD-nya yang auto WD ya bagi bonus aktif dan juga bagi bonus pasif. Nah, Bapak Ibu yang dapat ROI-nya setiap hari sama ada diklaim ataupun peratusan yang klaim setiap hari berapa, peratusan yang klaim seminggu sekali berapa, peratusan yang klaim sebulan sekali berapa, peratusan yang klaim saat matang berapa. Jadi semua data-data ini dihimpunkan. Saya juga masih belum dihubungi, tapi saya sudah dikontak oleh Mr. Wei minggu lalu tentang beberapa data-data yang terkait dengan seminggu ini, yaitu bermula tanggal 12 sampai tanggal 18 ya. Ya, tempoh 6 hari ini. Jadi tempoh 6 hari ini kita mempunyai kurang lebih staking yang matang sebentar ya. Saya rujuk kembali. Staking yang matang 1.100.000 kurang lebih. Jadi sekiranya kita andaikan 20% yang akan keluar langsung, maksudnya tidak lagi ikuti projek Noah, tidak lanjut, dan mungkin mereka ikut projek yang baru, yang lain kan. Seperti yang tempoh hari minggu lalu ya, kita ikut projek yang itu. Ataupun ada projek-projek yang lain yang mereka ikut. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu dalam landscape ya, dalam investasi ataupun partisipasi kita ke atas projek-projek yang berbasis publik seperti ini, itu adalah satu kebebasan di mana siapapun bisa untuk lanjut ataupun nggak lanjut lagi. Cumanya apa yang kita bisa katakan di sini adalah
Saya lihat secara peribadi kekuatannya projek Noah ini mempunyai satu konsistensi dari segi kesepakatan di kalangan komunitas. Saat kita luncur, ya kita mula dengan 1 jutaan LP pool. Seterusnya, ya kita mula dengan 500,000 ya dolar daripada LP pool kita yang dipadankan dengan total skalasi token iaitu 850 juta dan terus transaksi itu berlaku sampai ke hari ini. Dan secara matangnya saat dilihat, ya kebanyakan di minggu awal masih banyak sekali yang nggak ngerti kan. Yang mau swap di pancake swap juga nggak tahu ini serbanya. Malah saya sering ditelepon, di call oleh semualah yang mentor-mentor dari Indonesia ini ke atas setiap satu permasalahan. Sebenarnya bukan masalah pada projek Noah itu, tetapi ketidakbiasaan setiap satu daripada mereka dengan projek yang berbasis sepenuhnya smart contract, ya. Mungkin kebiasaannya kebergantungan dengan DAPP, yaitu website yang berbasis blockchain. Jadi semua menu-menu telah disediakan. Tapi untuk kita terus langsung dari wallet kita berinteraksi dengan PancakeSwap. PancakeSwap juga adalah salah satu DAPP. Tapi DAPP yang menyediakan pelayanan untuk kita swap token kepada token. Satu lagi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk kefahaman yang begini, Bapak Ibu bisa juga swap. Nggak mau ambil USDT, mau swap nanti ya kalau expul ya langsung bisa juga. Langsung kalau mau swap USDT terus langsung ambil Bitcoin sebagai contoh. Sekarang kan Bitcoin harganya rendah. Agak bermain di harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi bisa ambil sedikit untuk kumpul-kumpul Bitcoin sebagai contoh. Jadi itu kelebihannya di swap ini. Kita bisa swap apapun dengan apapun. Yang penting liquidity tersedia di pool itu aja. Dan yang kedua, saat kita telah lalui mekanisme ini kan, kita pasti udah paham dari minggu pertama awalan dulu kan, ada yang tanya ngapain saya mau join Noah $100 tapi nggak bisa. Hanya bisa $20, hanya bisa $5 terkadang. Karena limitasi yang udah difikirkan lebih awal oleh developer, yaitu nanti saat masuk langsung hanya menggerakkan harga, menaikkan titik harga, tetapi nanti saat keluar, orang yang keluarkan, orang unstick. Sebenarnya yang unstick adalah mereka unstick untuk mengumpul supaya bisa langsung staking sekali aja $200. Kebanyakannya begitu yang saya lihat. Tapi apa yang kita lihat sekarang unstick semuanya sedikit-sedikit. Mereka unstick $5, $20, tapi kan mereka harus buat mungkin harus lakukan mungkin menunggu yang lain itu matang. Cuma untuk dikumpulkan sekali. Sebab itu mungkin ada yang melihat penurunan harga itu turun bukan disebabkan orang jual, tapi harga turun disebabkan remove liquidity. Liquidity yang dikeluarkan oleh semua yang telah berpartisipasi pada projek ini untuk seketika. Terkadang ada yang remove liquidity-nya, dia juga mau. Tadi saya ditanya dari Korea, dia udah unstake, jadi dia tanya ke saya, dia udah complete unstake-nya, 60 hari dia tanya, terus ini gimana? Staking lagi yang berapa? Nah, begitu. Jadi memang semua orang perlu pertimbangan berdasarkan risiko mereka dan juga potensi pulangan yang mereka harapkan. Tetapi bagi pembangun komunitas, itu memang kita udah nggak usah pikir sebenarnya. Karena kita punya satu jaringan yang di bawah yang bisa memberikan manfaat dan juga di samping kita juga harus menjadi melayakkan ya akun kita sekurang-kurangnya $200 untuk bisa dapat bonus peringkat. Dan ini bagus sekali di fasa pusingan yang kedua ini. Kita bisa lihat bagaimana mekanisme yang sebenar ini berinteraksi setiap satu sama lain. Ini yang saya katakan seperti tempoh hari, Noah ini adalah sepenuhnya interaksi ya oleh holder market maker. Kita semua adalah holder yang membentuk market making di dalam market Noah ini, Expool ini.
dan sama ada beli kita, jual kita, staking kita dan juga unstake kita membentuk titik-titik pergerakan harga, sama ada naik dan juga turun. Dan tidak ada siapa pun yang bisa. Contoh, kalau hari ini saya langsung jual expool ataupun unstake sekaligus 1,000, maka dia akan memberikan satu candle yang agak panjang, candle merah itu. Inilah kefahaman yang harus kita faham bahawa kenapa harganya seperti turun, kenapa liquidity-nya juga mengurang, disebabkan tempoh yang kita bermula untuk staking adalah pada tanggal 12, 10 malam. Waktu di China waktu itu 10 malam. Jadi kalau di Indonesia mungkin 9 malam. Jadi bermula dari situ ya pasti akan ada yang matang dan baru akan unstake dan mereka akan staking lagi. Jadi untuk selain dari itu, mekanisme di Noah ini setelah kita lalui 30 hari dan 60 hari, maka kita lihat ya, liquidity yang terbentuk itu adalah liquidity yang akan sentiasa terus membayar kepada siapa yang klaim bonusnya, klaim ROI-nya. Jadi tidak ada batas ya, kita bisa klaim tiap hari, setiap hari juga klaim berapa kali juga bisa. Katakan kita ada beberapa kontrak. Jadi itu terserah kepada semua holder ya yang membentuk market making ini, sama ada mereka mau buat yang harian dan sebagainya. Justru dari situlah kenapa candle ya, candle apa ya? Candle ini adalah lengkuk ya, lengkuk naik dan turunnya dari segi di Expool ini kita bisa lihat dia tidak seperti projek lain yang mempunyai mekanisme yang sama. Sebagai contoh, ada beberapa projek yang mekanismenya hampir sama dengan Noah, tapi harganya harganya nampaknya seperti ada kenaikan karena mereka tidak mempunyai pelepasan ROI setiap hari seperti kita yang bisa diklaim. Dan juga mereka tidak mempunyai auto payout seperti kita. Kan bonus peringkat dibayar secara otomatis. Saat klaim itu berlaku, mahu ataupun tidak mahu, kita langsung akan terima sebesar mungkin terkadang 10 sen, 50 sen, 80 sen, $1, $1, 50 sen, $1, 30 sen dan sebagainya. Jadi itulah antara perbedaan yang menjadi gambaran titik-titik harga di candle kita. Jadi dengan kefahaman ini baru kita tahu bahawa kita tidak bisa menyamakan semua projek ini walaupun mereka berbasisnya automated market maker juga, AMM ya, di PancakeSwap dengan adding liquidity juga. Tetapi banyak lagi pengelolaan di antara setiap satu mekanisme di dalamnya yang kita harus fahami, yang seterusnya akan membentuk keputusan yang berbeda di market. Jadi dengan kefahaman ini baru kita bisa sesuaikan bagaimana kita selaku bahagian dalam komunitas membentuk kematangan dan juga kesepakatan untuk governance market making ini. Sama seperti di projek yang 2 tahun lalu kan, yang mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dari saya yang mulai untuk di pasar Indonesia, yaitu Origin. Projek ini juga mempunyai sifat bagaimana sekalipun harganya pasti akan sentiasa turun. Belum ada sejarah lagi di Olympus DAO ini harganya sentiasa naik. Karena memang rumusnya sudah seperti itu. Jadi sebab itu bagi mereka yang tidak matang, maka mereka akan mengatakan setelah 2 bulan, 3 bulan harga semakin turun, maka langsung dikatakan projek ini gagal, tidak seperti projek yang lain. Tapi ternyata sampai hari ini saya ada wallet, saya ada satu wallet ya Bapak Ibu, cuma join $1,000. Wallet itu rencana saya untuk buat kaki keempat, tetapi nggak jadi dikekalkanlah $1,000 itu sampai hari ini. Hari ini Origin udah berusia 2 tahun, 24 bulan ya, genap bulan Maret. Dan wallet itu sejumlah sekarang semalam saya lihat $30,000 dari $1,000. Jadi ini yang memang satu keajaiban yang bisa berlaku. Saya juga bisa katakan ia juga bisa berlaku sama seperti mana di Noah ini. Kalau Bapak Ibu punya $1,000 sebagai contoh, di stakingkan aja, dibiarin aja langsung 60 hari. Setiap 60 hari di compound terus. Hasil sekali dengan yang udah keluar semuanya kan, jadi
terus ikut lagi. Jadi tidak mustahil juga setelah 24 bulan yang $1.000 tadi juga bisa tembus 15.000 atau 18.000 dolar. Bisa. Bedanya adalah di origin compounding awalnya lebih tinggi. Kalau kita kan udah bukan bersifat tetap, tapi maksimalnya dibataskan pada 1,2% per hari untuk yang 30 hari. Jadi itu memberikan satu um, fokus ya, satu gambaran ke depan untuk setahun kita bisa tembus mungkin 8 kali kalau langsung di compound terus. Dan kalau terus lanjut lagi ya bisa tembuslah 15 ke 20 kali untuk di Noah. Jadi itu juga akan saya coba, Bapak Ibu, ada akun yang memang disiapkan $1.000, ada akun yang disiapkan $100, langsung dibiarkan compound aja terus di Noah. Nanti kita lihat setelah setahun dan setelah 2 tahun lanjutnya. Cuma sekarang banyak sekali orang cuba memahami apakah mekanisme sebenar yang ada di Noah ini. Noah ini adalah ya projek berbasis DeFi, tapi mekanismenya tidak menggunakan DeFi, basic DeFi. Basic Decentralized Finance ini adalah pool dan juga token. Tetapi tidak ada yang mempunyai sifat adding token pada kontrak. Sebab itu kenapa saat saya mula dapat projek Noah ini, saya juga melihat ada satu lembaran baru yang bisa saya sampaikan di market, karena waktu itu saya sudah selesai, menurut saya ya, pada waktu itu saya sudah selesai untuk bantu untuk mengembangkan origin pada waktu itu. Dan saat saya lihat struktur Noah ini dengan dimulakan fase 1 NFT, seterusnya baru listing fase 2 dengan automated market making mekanismenya, maka dari situ saya merasakan diperlukan juga di market untuk orang ambil tahu bagaimana mekanisme ini bekerja ya. Dan sekarang saya bisa katakan kita didahului oleh beberapa projek yang berbasis mekanisme yang sama seperti LAF, apalagi ya, Dark Matter dan sebagainya sebelum ini, NAT, dan kesemuanya projek ini tidak lanjut ya. LAF lah yang paling panjang sekali, yaitu setahun. Jadi saya percaya mereka juga sekarang ini setelah mereka belajar dan faham dari kesilapan mereka selaku komunitas, mereka sekarang buat satu yang baru dengan kesepakatan supaya setiap satu itu mendukung satu sama lain. Kelebihan kita Bapak Ibu, kita udah ada komunitas dari 1.0 dan sekarang governance ya, maksudnya kesepakatan komunitas di 2.0 ini dipadankan dengan 1.0 inilah yang membentuk masa depan kepada Expool ini, yaitu Noah 2.0 ini. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa katakan dengan liquidity yang masih di atas 4 juta setelah 2 pusingan, dan kita akan lanjut ke lock ya. Developer dari Mr. Wade minggu lalu sudah disampaikan mereka sudah siap untuk renounce ownership. Maksudnya dilepaskan kunci ya untuk liquidity pool ini, dan dari situ baru mereka akan aktifkan staking yang 90 hari itu. Dan dari situlah baru akan sepenuhnya tidak ada siapa lagi yang bisa kita referensi. Keseluruhan kontrak ini berinteraksi dengan protokol yang sudah ditetapkan. Jadi testing 30 hari ini dan testing 60 hari ini adalah satu referensi yang bagus dari sudut developer untuk pastikan finalnya saat mereka renounce ownership-nya nanti dilepaskan kunci ya untuk di lock semuanya, kita juga udah siap juga untuk mengendalikan secara matang. Kalau dari minggu pertama, minggu kedua memang belum matang lagi. Saya di call nggak pernah berhenti sampai capek saya jawab telepon ya. Semua tanya tentang soalan yang akhirnya bila dilihat ya kesilapan dari mereka sendiri. Mereka nggak biasa interaksi langsung dengan smart contract ya.
Uh, dan saya juga mengharapkan Bapak Ibu, projek yang sebagus seperti Noah ini, kita gunakan kesempatan untuk memberikan pendedahan ya, exposure kepada teman-teman supaya mereka juga akan faham, oh begini seharusnya dari wallet saya connect ke projek, ke apa, ke projeknya lah. Saat saya connect, saya bisa langsung lihat data-data yang valid ya di Binance Smart Chain, block explorer-nya, dan juga kita juga bisa melihat setiap satu interaksi langsung. Kalau ada yang pakai DEX tool ataupun DEX screener, langsung setiap detik, setiap menit, semua transaksi jual beli, added liquidity dan juga remove liquidity berlaku di sana. Tidak ada satu kecurangan yang bisa berlaku di sini karena semuanya transparan ya. Dan Bapak Ibu, saya juga mengharapkan supaya sebenarnya prinsip di proyek seperti yang kita ada sekarang, kita bukan bercita-cita mempunyai LP sampai tembus 100 juta, bukan. Kalau LP ini hanya kekal 5 jutaan sebegini aja selama setahun, 2 tahun, 5 tahun juga nggak apa-apa. Karena yang penting seluruh komunitas itu udah paham bagaimana cara mainnya. Mereka ikut, mereka unstick, dan mereka staking lagi. Kadang ada yang mau ambil buat modal dulu, dia bisa ditarik modalnya setengah dan sisanya di staking lagi. Jadi begitu cara pengelolaan partisipasi dengan mengurangkan risiko dan juga tidak mengabaikan potensi pulangan kita. Dan ini adalah salah satu kefahaman yang harus ada di kita semuanya, Bapak Ibu. Tapi bagi yang ekstrim ya, bagi yang memang punya lebihan uang $100 ya biar langsung di compound terus, itu juga satu saranan yang bagus kalau Bapak Ibu pilih yang ini. Karena kita bisa menjadi bukti hidup ya, nyata nanti setelah 6 bulan. Maksudnya 60 hari langsung di compound lagi sepenuhnya, 60 hari langsung, nanti kita bisa lihat keputusannya, bagaimana keputusannya. Dan pada waktu itu komunitas juga semakin lama semakin besar. Dan mereka yang mulanya dengan kecil $110, $50, semakin besar, semakin yakin dan semakin berani menjadi bahagian dalam kontributor LP pool ini, ya, pool liquidity ini. Dan dari sinilah yang akan membentuk secara organik kenaikannya. Yang mana sekarang 4 jutaan ke 5 juta bisa tembus ke 6 juta dan bisa tembus ke 7 jutaan dan 8 juta. Sebenarnya Bapak Ibu, sekiranya LP kita tembus, saya udah buat pengiraannya secara asas, kalau LP kita udah tembus 7 jutaan aja, harga kita udah bisa 0,05. 0,05. Harga yang tertinggi tempoh hari ya kalau kita kembali ke 7 jutaan udah bisa tembus 0,05. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang turbine ya sekarang, yang ambil turbine ada expul sisa, jadi expul yang kita ada sekarang dari 0,02 lah saya katakan ya. Jadi udah naik ke 0,05 ya, itu udah naik, kenaikan udah berlaku 150% sekali 1,5 kelipatannya. Dan inilah yang saya harapkan supaya kita untuk dari 4 jutaan dolar ini nggak begitu jauh untuk sampai ke 7 jutaan. Jadi kita siap dengan misi setiap minggu, setiap setengah bulan, dan setiap bulan ada sasaran yang kita bisa capai, dan juga dari situ dia membentuk keyakinan. Bapak Ibu, sebenarnya begitu ramai kali orang yang di luar sedang melihat Noah ini. Karena sekarang project yang automated market maker ini yang kekal ya di market. Paling lama adalah Noah. Dengan kita dimulai dengan fasa NFT tempoh hari di internal ya, pada waktu itu juga berlaku kenaikan harga yang berterusan sehingga terakhir NFT habis minting, maka jumlah sisa uang langsung disatukan, dibawa untuk menjadi asas ya kepada listingnya di 2.0. Memang itulah kerangka awalnya, dan dari situlah yang akan membentuk dorongan pasar yang baru, yaitu orang-orang yang nggak pernah ikut di Noah yang pertama akan ikut di Noah yang kedua. Maka sekarang nanti Bapak Ibu mungkin dalam minggu ini ya ataupun minggu depan, saat liquidity kita akan dilepaskan, maksudnya liquidity kita akan di lock ya, ownership di renounce.
kuasa yang ada pada developer itu dilepaskan sepenuhnya, ya, hilang, ya, di blockchain, di black hole, maka pemain-pemain yang daripada DeFi ini, yang mereka memang hanya akan pilih projek ini udah lock sepenuhnya, maka akan berlaku kemasukan kelompok yang baru di dalam uh, projek Noah ini, dan ini akan membentuk satu harga dan juga liquidity yang baru nanti. Jadi itu adalah salah satu contoh ya yang bagus untuk saya katakan bahawa pembangunan yang tidak ekstrim, tidak terlalu agresif, tetapi konsisten dengan kitaran 30 hari, 60 hari dan seterusnya, kita akan sampai ke 90 hari dan seterusnya 90 hari, maka dia akan membentuk satu pemurataan, averaging di antara staker yang 30 hari, yang 60 hari dan juga yang 90 hari. Di samping Bapak Ibu ada juga pemain yang beli expool dan juga jual expool. Mereka beli saat harga rendah seperti sekarang, mereka beli. Kenapa? Supaya unit yang mereka pegang itu ada. Tapi saat harga tinggi mereka juga beli. Kenapa? Karena mereka mahu gunakan sebagai kualifikasi untuk redeem klaim rewardnya nanti bagi yang punya yang mau ambil ROI-nya. Jadi lama kelamaan simbiosis ya di antara pembeli di harga rendah dan pembeli di harga tinggi juga nggak pernah habis. Pembeli dan juga penjual di harga tinggi ini nggak pernah habis karena di setiap satu mekanisme kita memang akan membentuk pembeli di harga rendah, kan? Dan juga kita akan membentuk pembeli di harga tinggi. Pembeli di harga rendah adalah fokusnya orang yang melakukan turbine. Mereka akan beli di harga rendah supaya setelah mereka turbine, rilis USDT-nya, mereka dapat unit expool yang lebih. Dan saat mereka dapat unit expool, maka mereka pegang seketika, mungkin setelah seminggu ada berlaku kenaikan harga kurang lebih 5%, ya mereka bisa jual lagi. Jadi sekurang-kurangnya slippage yang mereka dikenakan ke atas transaksinya tadi bisa hematlah daripada perbedaan harga tadi. Dan juga mekanisme Noah ini saat harga tinggi juga akan ada pembeli dan juga penjual. Penjualnya tadi adalah mereka yang telah melakukan turbine tadi. Dan pembelinya juga adalah orang yang baru mau ikut staking. Dia beli dulu, contoh seperti ada setengah yang lain, dia beli dan dia udah dapat kualifikasi jumlah nilai tadi sebagai claim rewardnya dan baru sisanya di staking. Jadi Bapak Ibu bisa faham bahawa setiap satu sisi dalam mekanisme Noah ini membentuk kuncinya membentuk transaksi, buy and sell, membentuk transaksi. Dan di sini adalah salah satu book of business-nya bagaimana setiap transaksi itu mempunyai charge-nya. Dan charge inilah sebagai keuntungan yang tersimpan di dalam pool. Jadi sekarang Bapak Ibu ada yang tanya, kok kenapa ya harga turun, kenapa LP turun? Karena kan semua payout, semua keuntungan sedang dibayar kan? Jadi Bapak Ibu pasti mau untung yang telah staking tadi. Jadi itu terbayar secara otomatis saat kita udah matang 60 harinya. Saat kita klik claim dengan kelayakan turbine yang sesuai akan dilepaskan sepenuhnya jumlah ROI dan juga kapital ya langsung. Maka berlakulah sedikit pengurangan baki di LP dan juga ia juga mendorong penurunan harga. Jadi kalau kita nggak mau harganya turun sedikit, maka seolah-olah kita mengatakan saya juga nggak mau untung ataupun nggak mau ambil kembali uang saya. Jadi semua orang seperti dipaksa untuk merasa sendiri. Ya, saya pernah WD, tapi terpaksa WD 30 hari genap, 60 hari genap, terpaksa WD all, WD semua. Terus baru bisa ikut lagi. Jadi ini yang saya katakan dalam struktur mekanisme ini, dia semuanya logikanya berdasarkan pengalaman setiap satu interaksi wallet dan juga titik di dalam mekanisme itu yang kita telah lalui sendiri. Logikanya kenapa saat harga turun akan ada yang beli. Saat harga naik akan ada juga yang beli. Akan ada juga yang jual. Jadi dia membentuk satu kesamarataan ya. Equality ya, supaya
dorongan harga naik terlalu tinggi juga tidak, dorongan tekanan harga turun begitu mendadak juga tidak. Jadi konsistensi itu ada, dan yang kita mau adalah ini sebenarnya. Bapak Ibu, kebanyakan projek-projek yang lain memberikan narasi tentang token ya. Memang Expool ini kalau menurut saya memang potensinya pasti akan naik. Cuma sekarang kita semua orang sedang memahami Pancake Swap, sedang memahami settingan walletnya sendiri. Kadang walletnya nggak tahu, ini nggak bisa kenapa? Oh, harus tukar node-nya. Itu node yang sebenar ya, node yang sebenar di token Pocket Wallet, yang mana hostingnya server yang serving untuk proof of stake-nya Binance Smart Chain itu. Tapi kalau node yang di project lain itu tidak, ada node-nya, bukan node yang benar-benar node itu narasi node aja, tapi itu sebenarnya adalah porsi bahagian persentage yang bisa didapatkan ekstra saat mekanisme ataupun project itu udah jalan. Dan saya harapkan Bapak Ibu, hari ini mungkin hari ke-64 ya, kita baru baru siap staking. Maka diperlukan sekitar 10 hari lagi kurang lebih baru kita bisa lihat sepenuhnya 60 hari ini berapa hasilnya. Karena orang baru staking dari tempoh hari kan, staking kan kita setelah seminggu baru stakingnya normal. Sebelumnya nggak bisa ikut sepenuhnya, nggak bisa masuk kan, karena ada yang bisa mau staking $200 tapi bisa $30, tapi harus buat 7 kali. Jadi yang sekarang yang berlaku, orang yang buat 7 kali ini, mereka siap staking 200 itu selama 5 hari. Jadi setiap hari sekarang mereka unstake. Dan mereka tunggu kumpul untuk siapkan 200-an mungkin ditambah dengan ROI-nya supaya lebih senang, nggak begitu banyak kan klaim-klaimnya yang harus dibuat satu persatu itu. Mau jimat gas fee dan sebagainya juga. Dan kita secara adil, kita biarkan semua orang ini belajar melaluinya sendiri, memahaminya sendiri, dan sekarang setelah 10 hari lagi bisa saya katakan semuanya udah komplit, udah siap melaluinya. Bagi Bapak Ibu yang join Noah mungkin sekitar 30 hari lalu ataupun 40 hari lalu, mungkin belum sampai ke titik 60 hari. Jadi setiap orang akan melalui fasa 60 harinya, mana pusingan pertamanya. Jadi dari situ mereka akan semakin faham dan semakin yakin. Oh begini mekanismenya. Oh begini. Maka kita harus abaikan aja noise ya, yang daripada projek-projek yang lain, karena projek yang kita punya yang ada ini udah pasti jelas bukan scam. Itu yang pertama. Yang projek lain masih harus coba aja dulu ya, coba aja. Ya lo tembak aja. Contoh kan, ini antara skrip-skrip ya, bahasa-bahasa di kalangan pelabur ataupun orang-orang di Indonesia yang biasa saya dengar. Tapi yang penting, apapun projek yang kita ikut adalah tidak akan berlaku berjayanya projek itu kalau kita tidak datang dengan mindset untuk jadi bahagian konsensus yang sebenar. Dan juga kita juga tidak melalui bahagian kesepakatan sebegini. Bayangkan setiap kali Zoom di Indonesia, topiknya yang disebut apa? Konsensus. Sebut apa? Kefahaman kan? Bagaimana pengelolaannya, kesepakatan kita, kefahaman. Jadi itulah antara kuncinya kenapa Bapak Ibu sampai hari ini ya, saya udah ikut project banyak sekali daripada Ripple lagi. Itu Ripple sekitar 14 tahun dulu ya, dahulu ya. Udah begitu lama. Dan sampai hari ini project ini nggak mati-mati, project Ripple ini. Dia juga ada community buildingnya. Dan sampai hari ini nggak mati-mati, malah udah jadi antara 10 yang terbesar di dunia. Dan salah satu project yang 2 tahun lalu, project DeFi, karena DeFi ini industri yang baru, tahun 2021 baru mula hot. Ya, jadi Origin ini project DeFi yang saya ikuti pada tahun 2023 sebenarnya, pada awal Desember 2023, tapi saya tidak partisipasi karena mereka masih di fasa NFT di peringkat awal. Dan setelah 2024 saat udah listing hari ke-12 ya, hari ke-13 baru saya join, baru saya ikut. Dan juga sampai hari ini Origin juga kembangnya udah tembus 2 tahun. Dan yang pegang Origin ini hanya satu aja, bukan developer. Developer nggak pernah muncul. Bos apatah lagi, nggak pernah muncul. Sekurang-kurangnya mungkin Pak Peter ataupun sebahagian dari orang Indonesia pernah lihat sosok bos Noah ini.
Itu tahun setahunan yang lalu lah, yang saat saya di China bulan Maret, saya ingat lagi. Dan sempat Zoom pada waktu itu dia juga sempat high. Tapi untuk Noah 2.0 ini udah nggak wujud bos lagi, sepenuhnya. Langsung komunikasi juga langsung nggak ada, dia sepenuhnya serahkan ke developer dan juga tata kelola DAO dari Noah yang ada ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita ada superstar ya di Indonesia, S5 dari Pak Ayub, yang ya dialah yang antara yang paling rajin sekali. Kalau tanya saya, Pak Ayub ini juga terkadang soalannya bikin saya pusing juga kadang-kadang. Dia kan bukan ahlinya coin banding dengan mungkin seperti Pak apa Coach Dian kan. Pak Ayub, cuma Pak Ayub dari segi pengalaman networkingnya dia memang jago. Dia memang leader networking. Tapi banyak soalan-soalannya juga kadang saya call ke Dian bantulah Pak Ayub ya, jelaskan ke Pak Ayub. Nah, tapi dia buktinya adalah kegigihan dia itu menjadi bukti. S5 dia itu sama peringkat saya. Wah, kalau bandingkan pengalaman saya di blockchain lebih 15 tahun dengan mungkin kita bisa bandingkan lagi dengan bukan pengalaman blockchain aja ya, dengan proyek-proyek yang sukses. Jadi skalanya memang Pak Ayub itu tidak sebanding saya sebenarnya. Tapi buktinya di Noah dia duduk di sama tinggi dan sama peringkatnya saya, yaitu S5. Manfaat yang dia dapatkan juga sama. Jadi itu salah satu bukti bahwa dan mungkin bonus dia lebih besar dari bonus saya. Bonus aktif pasti saya rasa lebih besar karena di bawah saya ramai kali semua peringkat S3, S4 ya, yang di bawah-bawah saya. Jadi yang di dia mungkin ada S4 mungkin satu atau dua, nggak banyak seperti saya. Jadi saya hanya selisihnya dapat ambil 5% aja. Nah, tapi kalau dari yang Pak Ayub ini dari Indonesia saya nggak ambil 5%, kosong, ke break ya Pak Peter ya. Jadi tapi memang sebenarnya bukan inilah niat utama saya. Niat utama saya sekalipun saya punya hasil, Bapak Ibu saya nggak pernah ambil $1 sekalipun masih di sini. Masih nih saya $1 saya nggak pernah keluarkan karena ini auto WD kan. Jadi bonusnya ini bonusnya nggak pernah diambil barang 1 sen pun nggak dikeluarkan. Saya simpan biarkan aja di sini saat nanti ada keperluan untuk mungkin harga rendah atau perlu apa di market saya gunakan uang ini untuk market making untuk bantu kembali kepada mekanisme dan juga struktur. Tidak saya letakkan kesempatan di Nuah ini untuk saya menjadi menjadi tempat untuk saya ambil hasil. Saya harap Bapak Ibu bermain di pasar ini biar kita besarkan. Saya juga sekarang punya tamu dari Amerika yang Mr. Glenn yang tempoh hari pernah muncul di Zoom kan. Bagi waktu saya ada Zoom sama S1 dengan S4 di Noah tempoh hari. Jadi dia ada di sini. Tadi baru habis makan malam. Mereka datang berdua. Temannya pulang besok. Dia masih tinggal. Masih sisa stay di sini ya. Untuk lebih faham. Memang dia agak di Amerika langsung nggak pernah ada mekanisme ini. Susah sekali saya jelaskan ke mereka. Mereka walaupun orang kripto, tapi mekanisme ini mekanisme yang ya kalau menurut saya seperti Pak Peter sekali saat baru mulai listing atau sebelum listing juga nggak bisa dapat gambarannya. Malahan orang di origin sekalipun yang udah ikut DeFi, cuma bedanya governance tokennya adalah uh, mereka gunakan governance token untuk di staking. Kita gunakan USDT untuk di staking. Tapi masukkannya sama ke liquidity pool. Cuma beda kontraknya adalah di origin, di LGNS itu kita harus beli LGNS dan saat kita mau dapat hasil kita harus staking LGNS di smart di kontraknya untuk kita dapat manfaat daripada reward miningnya token itu. Setelah itu baru kita harus swap lagi USD LGNS token origin itu ke liquidity pool, baru kita dapat kembali stable coinnya dalam bentuk DAI. Itu bukan USDT, lebih kompleks, banyak yang lebih susahnya. Saya percaya bagi orang-orang origin di sini ada yang pasti lebih setelah lalui fase pusingan pertama, kedua mereka akan rasa lebih mudah ya di sini. Hasilnya juga sama, kurang lebih 18% per bulan. Sekiranya hasil diambil
setiap hari ya, sama 18%. Compounding ya dibiarkan compounding juga sama. Semuanya hampir sama, tapi kompleksnya, rumitnya tidak. Tidak harus beli token dulu, terus harus di staking token. Yang ada langsung USDT, bukan DAI ya, itu lebih kompleks lagi karena itu adalah stable coin di Polygon, blockchain-nya Polygon, lebih rumit lagi. Jadi jadi saya harap Bapak Ibu jadikan proyek seperti Noah ini sebagai satu asas untuk kita uh, memasuki dunia blockchain ini dengan risiko yang paling rendah. Berapapun kita bisa kan, $1 juga bisa, $2 juga bisa. Mau staking 30 hari, nggak apa-apa. Mau staking, mungkin nanti saya coba ya Bapak Ibu, kalau fitur yang staking fleksibel ini bisa dibuatkan, mungkin. Tapi mungkin nggak bisa pakai kontrak, karena kita udah 8 smart contract yang ada sekarang udah berinteraksi satu sama lain. Itu udah ikat itu semuanya. Nggak bisa tambah lagi kontrak, nggak bisa ada alteration ya, modifikasi. Mungkin di DAPP saya nanti tanyakan ya, kita buka fitur ini fleksibel stakingnya. Bisa staking hari ini, besok bisa unstake. Supaya semua orang bisa coba kan. Dan tapi ini perlu pemahaman bahwa setiap daripada yang itu hanya sebagai contoh untuk orang coba staking kan, apa benar bisa tarik supaya dia nggak usah harus nunggu 30 hari kan. Dan juga saya coba cadangkan ke developer kalau mereka bisa dapatkan seperti kita staking mandatory. Contoh, Bapak Ibu yang pernah staking ini kan capek kan, tiap kali mau di staking lagi, mau di staking lagi. Jadi kita langsung staking 200, langsung nggak akan ambil, langsung di burn terus. USDT kan maksudnya mandatory supaya kita bisa langsung terus dapat manfaat yang long term staking tadi. Sebab kita udah setting di pikiran bahwa ya kita kontribusi aja lah semua. Seperti saya kan Bapak Ibu 19.000 sebentar ya. 19.000, udah tembus 20.000. Karena jasa masuk kan. Ini udah 20.000 kan Bapak Ibu? 20.000 kan? Betul nggak? 20.000 berapa itu? 96. Jadi, Yes, betul. tapi sebenarnya itu bukan total ya. Bapak Ibu, yang totalnya sebelum ini pernah diambil sebentar ya, 3.000-an ya dolar. Bukan pernah diambil, kan kita beli Expool ini dicoba-coba kan semuanya. 13.000, 12.980 itu saya ada simpan recordnya. Jadi maka dengan ini saya harapkan kita semua ini siap dengan mindset bahwa saya udah ikuti satu proyek yang benar. Seterusnya saya harus menjadi orang yang benar. Orang yang benar dalam arti kata apa? Ya kita mula menguatkan proyek ini. Semua proyek yang berbasis coin ini rumusnya satu aja. Demand must be higher than supply. Dorongan untuk orang demand ya, demand permintaan. Maksudnya orang yang mau add liquidity ataupun mau beli expool kan harus lebih tinggi daripada supply. Supply maksudnya yang sedia ada. Maksudnya kalau expool yang dibeli, expool sedia ada, supply-nya dari segi mekanismenya akan sentiasa bening juga. Tapi saat berlaku demand yang tinggi, supply yang di LP pool tadi akan semakin kurang karena kalau yang beli expool akan tukarannya dolar USDT-nya masuk ke pool, expool-nya masuk ke wallet-nya orang itu kan. Jadi itu satu. Dan yang kedua, demand daripada apa? Daripada staker tadi, yang added liquidity. Karena saat mereka added liquidity juga akan membentuk interaksi pool kan, supaya expool itu juga ada bahagiannya di burn dan semakin mengurangkan supply. Jadi itu akan terus membantu dan memacu proyek ini sentiasa mempunyai sustainability yang bagus dan juga seterusnya siap untuk developer luncurkan ekosistem seterusnya. Mungkin saya jangka bisa sekali lagi cycle kita akan lihat ada stakingannya Expool mungkin untuk dapatkan apa GameFi dan sebagainya. Kurang pasti saya karena saya bukan ahlinya di development seperti ini. Developer mereka lebih ahli. Cuma saat mereka ada satu rencana yang bagus, jadi mereka akan sampaikan ke Mr. W dan juga Mr. W juga akan tanya sudut pandang saya. Itu aja
Bapak Ibu. Secara profesinya ya saya juga masih di beberapa proyek yang lain sebagai konsultan kan untuk pengendalian di fasa awal kebanyakan proyek, dan juga kadang saya juga letakkan sedikit modal untuk saya lalui sendiri. Sekiranya mekanisme itu satu mekanisme yang baru. Dan saya juga mengharapkan Bapak Ibu kita harus lebih terbuka untuk melihat bagaimana proyek ini bisa lebih baik daripada yang sedia ada. Nggak apa-apa, kadang mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu itu bisa disampaikan ke Pak Peter, bisa disampaikan ke Pak Dian, Pak Ayub, dan leader-leader masing-masing. Dan juga saat udah sampai juga disampaikan ke peringkat DAO-nya di S1 sampai S5 kan di Indonesia, mereka juga akan ambil proposal yang bagus-bagus untuk disampaikan juga. Bukan ke saya, melalui saya juga melalui Mr. W juga sampaikan ke developer. Disesuaikan dengan sifat komunitas kita yang ada. Jadi saya harap segala perkongsian saya pada malam ini menjadi satu sedikit input yang bermakna untuk Bapak Ibu, dan juga input-input lain juga ada yang menjadi penguat ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan nggak pernah WD saya 20.000 udah bonus, nggak pernah dibelanja satu pun. Saya tunggu aja uang itu akan kembali ke pool lagi itu. Tapi sekiranya ada keperluan, saat ada keperluannya. Kalau dimasukkan juga sekarang juga ngapain, nggak jadi apa-apa kan di sana. Kalau saya bisa staking buat jadi satu akun 20.000. Tapi kan Bapak Ibu jujur ya, akun saya sendiri cuma $200 aja. Karena saya juga tahu kalau semakin besar saya letak kan semakin jadi beban kan. Saya seperti mau menarik hasil daripada pool itu. Jadi biarkan orang seperti saya akunnya kecil aja tapi kerjanya banyak. Supaya Bapak Ibu yang mencari cuan atau mencari recovery ya, mencari jalan untuk recovery, bayar hutang, ada yang rugi, adanya yang pinjol dan sebagainya, bisa ada solusi di sini. Kerja lebih keras, komitmen untuk dapatkan lebih besar market share ya, pasaran di market ini. Jadi Bapak Ibu akan dapat bahagian rezeki yang lebih baik daripada pool LP pool Noah ini, dan insya Allah saya juga menjadi bahagian yang menjaga stability pool ini. Dan kita ya saya yakin pool yang 4 jutaan ini bukan kecil Bapak Ibu. 4 juta dolar ini berapa miliar ya Pak Peter? Berapa miliar? Kurang lebih 60 sekian. 60 sekian ya, Ya. miliar. Ya, ini bukan uang sedikit ini. Jadi ya kita silakan aja teman-teman kita yang mau gabung kan, ya silakan aja $1.000 gabung, silakan aja ya kan. Jadi nggak habis nih uang ini. Siap untuk bayar dia 18% per bulan. Siap bayar untuk dia klik aja klaim setiap hari dengan dilakukan turbine setiap hari 0,6% khusus untuk dia, 35% daripada 5% slippage 5% slippage, dan juga 3,5% buy tax dengan sale tax, dan juga 35% profit tax itu untuk Bapak Ibu yang aktif. Betul kan Pak Peter? Jadi kita semua sama-sama dapat manfaat daripada orang yang mau menumpang hasil di sini dengan pasif, juga orang yang mau bergiat aktif untuk mengembangkan proyek ini kepada orang yang mau siap sama aktif ataupun juga pasif. Jadi sama-sama saling di kalangan kita sebagai komunitas juga mempunyai simbiosis yang sangat baik. Ya, kita saling memerlukan. Kita juga perlukan investor, investor juga perlukan kita selaku yang aktif. Ya, saya juga sampai hari ini juga masih aktif dengan urusan Noah. 2 hari lalu ya saya baru closing 2 investor, satu arsitek, satu lagi kontraktor, high rise building kontraktor. Ya, tapi mereka masuk besar, mereka masuk satunya 119.000, satu lagi 40 berapa ribu ya dolar. Ya, saya juga pesan yang sama juga. Saat mereka staking, ya dia ambil aja. Jadi orang sebegini dia langsung ikut aja, senang. Mereka ikut aja, karena mereka udah rugi main di satu project robot ya. Uangnya semua di wallet, di Binance dan sebagainya. Itu mungkin Indonesia lebih jago lah. Leader-leader di Indonesia udah lebih jago topik bot ini. Bot ini dari zaman dahulu, daripada zaman forex sampai ke zaman kripto. Malahan nanti mungkin ada ke zaman AI lagi nanti contohnya kan. Jadi Bapak Ibu bisa tanya
Mungkin Pak Peter bantu ya. Oke, kita berikan applause dulu buat Mr. Abu dong. Oke, dari tempat masing-masing kasih reaksi yang terbaik di situ ada kan? Oke. Kalau teman-teman mau bertanya buka kamera ya. Buka kamera atau paling tidak sampaikan kepada leader supaya menjadi perwakilan pertanyaan teman-teman ya. Karena ini speaker bisa problem. Pak Abu sampai sekarang masih bekerja. Kita juga bekerja sampai masih serak ya. Pak Dian terus masih serak juga ini. Tidak putus-putusnya kita kasih presentasi di banyak orang. Oke. Ada pertanyaan Pak Abu. Ini titipan juga ini dan saya lihat di chatting. Kapan kira-kira game nya dirilis Pak Abu? Ya, ini soalan bagus. Jadi saya juga ada tanya ke Mr. Wei kan, sebelum saya pulang dari China tempoh hari. Dia bilang nanti tunggu sampai satu masanya pada waktu itu. Jadi mereka juga akan berikan beberapa pilihan yang ada sesuai dengan tren di market. Sekarang kita fokus dengan membiasakan semua orang ke kepada pusingan pertama, pusingan kedua, yaitu uh, matang untuk 30 hari dan 60 hari. Dan yang seterusnya untuk persiapan yang 90 hari dibuka dan juga ownership di renounce. Itu yang dalam masa terdekat ini. Setelah ini saya pasti akan diluncurkan uh, ekosistem ya. Kalau GameFi ini maksudnya ditambah ekosistemnya berbasis game atau seperti apa untuk semua daripada kita juga akan mendapat manfaat daripada penguatan setiap satu ini. Mungkin menggunakan USDT ataupun menggunakan Xpool dan mungkin juga kita tunggu Ypool ya. Bapak Ibu mungkin tahu nggak kita punya Ypool ini? Ypool ini juga punya poolnya ratusan ribu sekarang. Daripada uang pecahan Bapak Ibu yang Yes. ini apa semuanya juga pecah masuk, ada itu semuanya. Nanti saya kirim ya. Sekarang sebenarnya Bapak Ibu ada banyak kontrak-kontrak yang bisa saya berikan kepada seluruhnya yang bisa di-share ke grup WhatsApp. Cuma saya hanya fokus supaya Bapak Ibu faham setiap satu pengelolaan di dalam holder market making ini dulu. Setelah 2 bulan ini ya dengan sisa 4 jutaan dolar ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Banyak proyek yang di luar sana ya yang bunyinya sampai ke Jepang, ke seluruh dunia. Tapi LP-nya cuma 1 jutaan dolar aja. Saya ada sampai ke Amerika proyek itu. Ceritanya ya. Tapi saat kita lihat LP-nya cuma 1 jutaan dolar aja Bapak Ibu. Itu 1 jutaan dolar ini mungkin LP dari Indonesia yang dari Bekasi aja mungkin. Contoh dari tim Bekasi aja contohnya. Atau dari timnya Bali aja itu. Itu maksud saya. Jadi tapi cerita mereka sampai ke Amerika, sampai ke Jepang, sampai ke ya begitulah biasa kan bagi leader-leader mereka cara cara dia bangun komunitas skrip ya, skrip jualnya ya sinetronnya seperti itulah. Bukan yang sebenar seperti kita. Saya bangga sekali seperti semua coach-coach yang sentiasa memberikan edukasi kan dan juga semangat Pak Ayub selaku komander ya jenderal di sini untuk memberikan dorongan sekalipun dia juga terkadang ketemu dengan apa kelompok masyarakat yang negatif kan dengan hal-hal tertentu dan saya harapkan ya Bapak Ibu saya bisa cabar ya 4 jutaan dolar ya proyek yang baru mula 2 bulan ini malahan dia konsisten di situ kan dari tempoh hari kita udah tembus sampai 5 juta konsisten 4 ke 5 juta sampai hari ini complete cycle sekarang saat cycle pertama 30 hari cycle kedua 60 hari. Itu aja. Memang ada 2 aja yang kita pilihan. Jadi udah komplit. Kita udah lengkap sekarang. Maka saat udah lengkap, kita akan mula fasa seterusnya yaitu renounce ownership dan juga kita akan mendorong pemain-pemain yang lock LP untuk bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu udah jadi senior sekarang. Udah lebih faham, udah lebih ngerti apa itu V2. Bapak Ibu coba pergi ke PancakeSwap itu, coba type di Dex Screener itu apapun nama projectnya. ARK-nya kah, Zera-nya kah, LJNS-nya kah, WebKey DAO-nya kah. Semuanya di sana di kanannya ada ditulis V2 kan. Tapi project mereka kan semua di DAPP kan. Klik swap di situ, jadi sebenarnya API dari PancakeSwap V2 itu yang ditempelkan oleh developer ke DAPP.
Cuma kan seperti saya bilang tadi kan, niat saya ke Bapak Ibu adalah dengan Bapak Ibu kenal pancake swap ini apa, maka Bapak Ibu bisa ambil keluar WD-nya Expool itu, contoh ya, ambil BTC, bisa itu. Bisa jadi ambil BTC, bisa di pancake swap. Jadi itu kelebihannya. Yang saya mau berikan lowongan ini adalah harapan saya Bapak Ibu mendapat manfaat ilmu. Ya, sekalipun dengan partisipasi $1 setiap waktu Zoom, ikuti Zoom, lama kelamaan semakin mahir dan menjadi satu tim $1 dengan 1.000 orang member kan, contoh. Jadi kalau setiap minggu mereka akan upgrade $10. Ya, setiap bulan mereka akan upgrade $100. Jadi dia membentuk satu wave dan ripple effect yang kuat juga itu. Bapak Ibu, jangan kita pandang kecil semut-semut ya, tentara semut yang Pak Ayub selalu bilang ke saya nih kan, yang $1, yang $5, $10. Jadi mereka juga bisa menjadi impact yang kuat kepada keseluruhan hala 7 ya, proyek kita ini. Dan saya harap Bapak Ibu jangan terlalu pengaruh dengan noise yang ada di luar itu, karena setiap satu proyek pasti ada lebih dan kurangnya. Jadi begitu juga Noah. Saya tidak katakan Noah kita tidak punya kurangnya. Kadang kelebihannya itu adalah kelemahannya. Contoh kalau kita udah di lock nanti ya, itu udah satu ada kelemahannya, nggak bisa lagi di alter apa-apa itu. Kita hanya bisa bergantung deployment ekosistem hanya untuk menambah keseluruhan struktur project itu aja. Dari segi kontrak yang 8 tadi udah interaksi satu sama lain, dia udah mati begitu. Sekiranya ada rumus lain yang ditemui pada tahun depan, nggak bisa dirubah. Beginilah antaranya yang berlaku di dunia kripto. Sebab itu kenapa Bitcoin itu punya blockchain-nya, tapi nggak ada yang pakai. Kan? Kita pakai Binance Smart Chain, kita pakai Polygon, kita pakai Tron untuk buat transfer. Dan yang paling tren sekali, banyak sekali proyek-proyek pakai Solana, karena lebih rendah gas fee dan juga lebih cepat. Blockchain antara yang canggih, di antara blockchain yang populer, yang paling canggih dan udah terbukti dipakai rame adalah Solana. Tapi tetap Solana harganya nggak bisa menang Bitcoin. Dan walaupun dari segi teknologinya. Jadi pasti setiap satu ada sifatnya masing-masing. Maka seperti mana setiap satu ada sifatnya, begitulah juga setiap satu proyek-proyek yang berbasis di kripto ini. Setiap satu punya sifatnya. Kita sesuaikan sifat mekanisme proyek itu dengan sifat orang kita yang mungkin kita harus bentuk kesesuaiannya. Dan dari situ dia akan membentuk satu safe sustainability yang akan berterusan dan dia akan menjadi satu money machine ya kepada kita yang kita tidak pernah jangkakan akan berlaku kepada kita dalam dunia financial kita. Jadi itu aja Pak Ayu, Pak Peter. Oke, thank you Pak Abu. Ini ada pertanyaan satu lagi ya. Dari tadi saya lihat ini calon S3 kita Pak Triadi ya. Sudah resen terus. Silakan Pak, open mic dan bertanya cepat karena Pak Abu juga sudah masih ada tamu soalnya. Silakan. Oke, alhamdulillah terima kasih Coach Peter dan terima kasih Pak Abu. Alhamdulillah hari ini semangat sekali nih tim mengikuti Zoom. Izin kalau boleh usul, gimana kalau di dalam website Noah ini dimunculkan menu calculate, sehingga ini buat teman-teman yang prepare mau compounding jadi tahu hasilnya gitu. Terima kasih Pak Abu, Coach Peter. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya. Mungkin ini orang Origin ini, karena Origin dia ada slide itu yang saya bisa tunjukkan. Iya, betul. Hari, kan? Orang Origin itu. Kita kan punya 3, karena sifat Origin itu dia memang asasnya adalah fleksibel ya, fleksibel stakingnya. Jadi dulu nggak pernah ada tetap seperti long term stake itu. Sekarang udah begitu banyak kali, malah long term stake yang sampai 600 hari juga ada. Jadi sebab itu diperlukan menu itu. Tapi untuk kita kan kita punya 3 aja kan, 30 hari, 60 hari dan juga 90 hari. Dan 30 hari ini juga dimunculkan berapa? Kan kita udah ditunjukkan berapa potensi, berapa ratus persen tadi. Dari di antara 30 hari ke 90 hari. Itu yang telah dimunculkan. Tapi saya juga paham, Bapak mungkin maukan
sekiranya kita bisa lebih kompleks ya, kalkulator contoh dengan jumlah ini dia compound terus selama setahun. Tapi dia compound selama setahun itu juga harus berakhir di 90 hari baru diikuti lagi. Dia nggak seperti compound yang terus itu. Jadi kalau dibuat begitu pasti dia akan menggambarkan besarnya ribuan persen itu per tahunnya. Tapi akhirnya Pak nggak pernah jadi itu. Ya, saya beri contoh ya, Bapak lihat di Origin. Ya, APY itulah biasanya yang ditunjukkan kan. Terakhir saya lihat 8 ribuan, sekarang udah dikeluarkan, udah nggak ada, sekarang. Jadi gimana Pak Tio? Udah nggak ada kan APY di dashboard. Tempoh hari ada APY. Oh ada 808 ada. Oke, jadi sekarang bagi Bapak yang bertanya ya, 808 ini berdasarkan data terakhir rebase ya. Oke, sistem Origin ini dia menggunakan rebasing system reward. Per 8 jam rebase itu memberikan reward. Tapi kita bukan menggunakan rebasing ini. Kita menggunakan live from the block explorer. Setiap detik kan di blockchain ini kan dia terekam kan. Seperti ledger yang terekam segala transaksi setiap detik. Sekiranya expool itu berlaku jual belinya setiap, maka reward juga akan keluar terus berlaku. Dan ROI juga diberikan berdasarkan kepada kontrak kita udah kontribusi LP. Sama kalau kita jadi LP provider di PancakeSwap. Nanti Bapak Ibu kalau mau main lebih keren ya, USDT yang ada sisa itu $50 bisa jadi kontribusi di mana-mana LP di PancakeSwap untuk apa-apa token bisa itu dapat APY-nya bisa dilihat itu yang bulannya berapa yang tahun yang harinya berapa kalau pakai hari ada pilihan-pilihannya lain project lain rewardnya jadi bisa jadi kontribusi LP tapi pasti nggak sebesar Noah karena Noah size pasarnya masih kecil dan potensi untuk expansion, potensi untuk size market cap-nya lebih besar. Jadi payout di fase awalnya lebih besar. Sebab itu kita bisa diberikan maksimal 1,2%. Dan Bapak Ibu, saya yakin yang 808 ini, kalau hari ini detik ya jam tanggal kalau di Malaysia sekarang 16 ya, tanggal 16 11.45. Kalau di Indonesia 10.45. Kita bisa ketemu lagi di Zoom tahun depan jam 10.45 waktu Indonesia, tanggal 16 Maret, saya pasti 808 ini tidak akan berlaku. Pasti 1000% Bapak Ibu. Karena mereka berikan narasi yang ya gambaran yang maksimal. Sebenarnya cara di Noah ini saya udah pesan developer ya, segala tulis saya nggak mau. Sebenarnya kalau kita staking 30 hari bukan 18%, bukan 0,6%. Betul kan Pak Peter? Betul. Jadi bisa tembus 20% itu, 21%. Yes, betul. Ya. Jadi kalau yang 30 hari, tapi kalau 60 hari bisa tembus 24 ya Pak Peter? Lebih. Kalau di compound terus 60 hari. Kan? Kalau nggak silap saya. Jadi lebih Pak. kan? 26 ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau guna cara itu. Kita udahlah kita dengan hype ya, kita melebih-lebihkan nanti akan dapat begini. Semua yang diceritanya yang paling tinggi, yang paling bagus saja. Sedangkan ini kan market kan, kita ambil yang paling average, yang paling minimal. Jadi cara disampaikan di APP Noah itu, saya suruh developer jangan buat hype ya, saya nggak mau. Nanti sebab saya yang pegang tanggung jawab paling besar untuk edukasi Noah ini, mekanisme automated market maker ini melalui pendekatan Noah, lebih tepatnya holder market maker. Jadi saya juga nggak mau saya menjadi satu, ya nanti orang bilang, oh Pak Abu ini sekolahnya tinggi sampai PhD, kok ajar orang sama seperti pemain BO kan? Jadi maka itu adalah yang menjadi rujukan saya supaya setiap orang yang pernah sempat untuk ikuti projek-projek kalau seperti Noah, kalau dulu di NFT ya Bapak Ibu tahu bisa tempelkan foto sendiri kan, bisa buat NFT sendiri di blockchain. Jadi sebenarnya itu udah jadi transaksi fee, tapi nggak apa-apa dengan kita burnkan foto kita itu, maka diburningkan NFT itu kita mendapat skalasi X coin-nya.
Dan dengan itulah digunakan sebagai modal untuk membangunkan Noah 2.0. Pun begitu, Bapak Ibu tetap masih dapat manfaat penuh 60 Xcoin itu daripada satu NFT. Cuma sekarang berdasarkan data semasa, sepertinya kita ada sedikit gangguan di fasa awal, yaitu trigger yang pertama saat harga tembus 0,05, ya candle merah yang panjang itu. Maka itu yang saya ya tempoh hari juga saya call ke Pak Ayub kan, ya Allah Pak Ayub, ini dari mana ini Indonesia? Saya tanya Mr. W Tracking dari Indonesia ini yang jual kan. Jadi itu juga trigger untuk orang panik. Sebenarnya mereka bisa cair aja, pecahkan aja transaksi. Kalau $1.000 ya jual 10 kali aja lah, nggak apa-apa lah. Kurang sedikit gas fee kan, tapi kita tidak membentuk panik. Candle itu tidak panjang. Dan market sempat membentuk recovery sedikit lah dalam bentuk lengkup yang melandai tadi, berkurangan tadi. Itu cara yang matang. Karena project ini berbasis kepada holder market maker. Bukannya kita mengharapkan ke bos, nggak ada bos di sini. Jadi yang ada adalah kita kesepakatan dan kita yang akan bentuk terus. Kalau kita tidak mampu untuk membentuk liquidity besar sekalipun, maka kita siap membentuk flywheel cycle yang sehat ini daripada added liquidity yang berterusan dan juga remove liquidity yang berperingkat secara matang. Jadi ini yang menjadi kenapa kalau di Noah itu minimal untuk bonus kan, bukan seperti Origin. Minimal bonus 200 bisa dapat sampai ke S5. Pak Ayub cuma layak 200 saja juga masih bisa. S4 seperti Pak Peter juga masih dapat bonus S4-nya. Tapi kalau Origin nggak bisa itu. Kalau V4 coba tanya dia berapa personal stake-nya. Harus lebih ribuan dolar lebih besar kan. Jadi seolah-olah semakin kita berhasil, semakin nggak bisa keluar, semakin harus staking lebih besar. Malah sekarang lebih parah, lebih panjang stakingnya sampai setahun. Jadi Pak Tio pasti tahu itu kan, parah, setahun staking mati setahun itu. Jadi tapi mereka juga guna rumus yang sama, mereka nggak pakai lagi rebasing. Paham ya Pak Tio? Sekarang kan claim reward itu kan di yang untuk kita claim reward kan di Spiderweb kan, kita bisa burn LGNS kan, atau kita bisa energi kan. Jadi kita staking setahun dan dia rilis per menit juga seperti Noah. Jadi sekarang siapa yang ikut siapa? Kan saya udah bilang Noah ini satu tren yang paling latest. Malahan Origin di dalam sistemnya juga ikut seperti Noah ini. Origin yang di sini kalau di Zoom ini pasti paham apa yang saya bicarakan ini. Karena klaimnya yang saat mereka untuk ambil bonus aktifnya, mereka harus staking setahun. Setengah daripada kalau bonusnya $100 harus staking kurang lebih $50 baru rilis yang 100 itu. Tapi sebenarnya bersihnya dapat $50 aja. Tapi 50 sisa di cicilan tiap menit selama setahun, 360 hari. Jadi itu project yang berbasis di Origin karena pengendalian Origin sepenuhnya pakai smart contract, tapi mereka tidak lock. Saat tidak lock, maka mereka juga buat modifikasi alteration yang berterusan lah. Menjadikan saya juga pusing. Saya nggak bisa kalau berterusan berubah begini kan. Jadi itulah justru kenapa tahun lalu soalan yang paling populer ditanya ke saya. Pak Abu udah sampai waktu itu saya V5 ya di Origin. Kenapa Pak Abu masih mau jalanin Noah? Bawa proyek baru kan? Sekarang kan bisa lihat kan bagi orang Origin sama nggak dengan Noah sekarang? Origin yang di claim reward itu sama dengan rilisnya klaimnya kita di ROI-nya di Noah. Malahan di Origin mereka tidak memberikan ROI. Mereka memberikan pergerakan harga itu yang menjadi permainan emosi. Penuh dengan debaran juga bagi pemain Origin ini, harga turun ini gimana itu. Harga naik ini. Saya ingat lagi 001 Indonesia Dr. Dewi, dialah antara orang yang jual paling besar. Candle merah panjang. Wah, saya ditelepon dari Cina, bayangkan. Ini dari Indonesia jual nih. Kali jual sampai belasan ribu dolar. Wah, ini siapa ini? Saya cari rupanya Dr. Dewi. Ya ampun. Dan itu ibu dokter itu. Udah biasa potong kan. Orang bedah-bedah muka juga panik dia. Jadi itu yang saya harapkan Bapak Ibu secara matang, tidak ada kita mau
buruk-burukkan. Bukan saya memburukkan Origin, sekalipun juga saya bukan meremehkan apa yang ada di Noah. Maksud saya adalah setiap tahun akan ada satu rumus yang baru, approach, pendekatan yang baru yang disesuaikan dengan sifat market. Maka rumus rebasing seperti di Origin itu mungkin tidak begitu in trend untuk bersaing dengan sifatnya blockchain itu yang akan terus mereward tanpa gagal per detik ya. Setiap berlaku aja transaksi dan juga apa uh, verifikasi di block explorer itu, maka dia harus mempunyai reward. Kalau kita contohnya kita transfer USDT kan kita bisa lihat kan verifikasi 20 kali, satu daripada 20 22 kan, verifikasi itulah yang membentuk blok proof of stake tadi, dan akhirnya semua orang bisa mendapat keuntungan dari hasil proof of stake kita tadi, yang stakingan kita. Jadi saya harap Bapak Ibu setakat itu HP saya nggak pernah berhenti sebenarnya, tapi ada beberapa call yang langsung saya settingkan langsung bukan silent, karena seperti Pak Alan yang orang-orang penting, ibu saya, orang yang harus dijawab kan, karena pasti ada pentingnya. Tapi kalau yang lain bisa dia akan masuk ke silent. Jadi nggak pernah putus. Lagi saya mengharapkan satu hari kita bisa ngobrol begini sampai ke sahur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, saya oke aja, tapi karena waktu saya ini ya Pak Alan mungkin udah sampai di rumah saya ini, sedang nunggu nih yang di bawah KLCC ini. Dia sedang nunggu di bawah sana. Tadi dia ada satu temannya yang pemain robot lah, yang leader dari Melaka, baru sampai. Jadi mungkin itu karena dia bawa datang ketemu saya. Jadi seperti udah ditakdirkan hidup saya bukan milik istri, bukan milik keluarga, mungkin milik semua orang. Jadi sentiasa saja berbagi setiap waktu keberadaan tubuh badannya dan juga waktunya. Sekarang saya di Zoom ini sama Bapak Ibu, saya mengharapkan juga bukan hanya saya aja yang punya kompetensi seperti ini. Harapan saya saat saya berbagi informasi seperti ini, Bapak Ibu juga mendapat satu masukan yang semakin bagus dan mematangkan Bapak Ibu masing-masing dalam evaluasi proyek ke depan, satu demi satu. Saya juga bukan menjadi seperti malaikat, nggak pernah melakukan kesilapan atas analisa saya. Tapi sekiranya kita punya satu mindset yang sama, kesepakatan yang sama, pasti kita akan membentuk satu governance yang lebih bagus dalam satu partisipasi kita ke proyek-proyek di masa akan datang. Jadi saya rasa Pak Peter, setakat itu aja untuk sharing hari ini. Insya Allah pada waktu lain kita ketemu mungkin setelah Idul Fitri, dan saya harapkan pada waktu itu saya akan berikan input-input yang sesuai, yang lebih menjurus kepada renounce ownership, kan, lock dan sebagainya, trick and trap-nya yang ada di market ini, sesuai dengan story-story yang mungkin Bapak Ibu pernah disuapkan lah, wah ini udah lock, ini dan sebagainya kan, tapi akhirnya hancur juga. Saya akan berikan input yang itu pula setiap satu dalam sesi-sesi supaya sebagai pengkayaan ilmu Bapak Ibu, daripada menjadi bahagian dalam mangsa dan makanan kepada hantu-hantu ini kan dan market itu. Jadi sekian daripada saya ya Pak Ayub, Pak Peter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus buat coach kita ya, mentor kita, validator kita, Mr. Abu. Oke. Thank you so much ya. Mungkin cukup Pak Peter, nanti kita tambahkan di sesi Zoom berikutnya aja tentang data yang kita tunjukkan bagaimana data Noah kita ini benar-benar saat ini masih menjadi bisnis yang paling layak untuk kita kembangkan bersama. Apalagi tadi sudah dikasih tahu sama Pak Abu bagaimana kekuatan kita seperti apa. Mudah-mudahan menjawab kekhawatiran kawan-kawan tentang penurunan harga kah, ekspor nggak naik-naik kah. Jadi itu semua tergantung kita semua. Bukan tergantung Pak Abu aja, bukan tergantung Pak Ayub, Pak Peter, Mas Mamet, Mas Tio, dan lain-lain. Artinya tergantung kita bersama. Jadi kalau kita mau ini bisnis besar, ya kita besarkan sama-sama. Karena yang untung bukan cuma saya, Pak Ayub, dan yang lain. Tapi semua pasti untung Bapak Ibu. Oleh sebab itu teman-teman dan Bapak Ibu,
jangan malu-malu, jangan takut-takut memberikan edukasi. Karena saat ini kita di kendaraan yang tepat. Dan kendaraan yang tepat ini tidak akan terlihat kekuatannya ketika sama teman-teman nggak pernah digunakan. Contoh, teman-teman punya Ferrari. Nggak mungkin tahu kalau Ferrari bisa digenjot 200-300 km per jam. Kecuali kita gunakan. Sama pun di Noah. Kita tahu kekuatannya dahsyat. Tapi kalau teman-teman cuma melihat, menikmati sendiri, artinya apa? Orang nggak akan tahu kalau Noah ini hebat. Makanya dari itu pesan dari saya, marilah kita edukasikan ke banyak orang lagi. Lebaran sudah selesai, tahun baru Cina sudah selesai. Maaf, sebentar lagi maksudnya. Artinya nggak ada alasan lagi kita untuk tidak gaspol. Kita nggak usah peduli dulu orang luar. Kita bangun komunitas Indonesia untuk menjadi paling kuat, sehingga kitalah yang akan menggerakkan market. Yang menjaga market, kekuatan komunitas kita. Barulah nanti Pak Abu tinggal geser nih. Ke India dimaksimalkan, ke Korea dimaksimalkan. Artinya apa? Kekuatan penuhnya ada di Indonesia, kawan-kawan. Jadi saya harap teman-teman semuanya pahami konsep bisnisnya, jangan hanya berpikir keuntungan. Jadi kita harus pahami konsep bisnisnya, sehingga tahu cara menaikkan ekspul dan tahu menjaga likuidasi atau kekuatan komunitas kita. Baik teman-teman, ragumu rugimu, Anda paham, Anda miliarder. Oke, terima kasih Oke. Pak Peter. Terima kasih Coach Dian. Kita berikan aplaus ya. Nanti ada closing speech di sini, ada Jenderal Ayub. Oke, kawan-kawan ya, minal aidin wal faizin ya. Selamat Idul Fitri yang berlebaran, yang mudik hati-hati di jalan. Sambil mudik, sambil noahkan Nusantara. Kita sudah ada di bisnis yang tepat, kita sudah ada di kendaraan yang tepat, dengan validator yang luar biasa. Bayangkan, Pak Abu yang bonusnya sekian tidak diambil sama sekali sebagai market maker. Ini betul-betul layak kita jadikan mentor, layak kita jadikan suhu. Ini betul-betul suhu yang asetnya bunyi. Ya, beda sama suhu-suhu yang lain. Begitu ada bonus langsung diambil. Oke, itu aja sih kawan-kawan. Tetap semangat. Ingat program 100 hari kerja. Ya, 50 hari nanti mungkin di awal Mei kita akan bikin acara. Segera raih peringkat S1, S2, S3, S4, S5. Begitu ya. Siapa yang bisa lebih cepat untuk meraih S6 akan ada bonus khusus dari Coach Peter. Oke. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih. Terima Coach kasih Peter. Pak Jenderal. Baik teman-teman, ini kita berterima kasih untuk Pak Abu memberikan kita kesempatan ya malam hari ini. Suatu pengetahuan yang menjadi kekuatan sebenarnya buat kita semua ketika kita memahami sebuah ekosistem, kita memahami sebuah mekanisme, kita juga melihat secara keseluruhan proyek ini, maka keyakinan itulah yang membuat ilmu ini kita bekerja terus ya, maju bersama, sukses bersama. Dan kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Oleh karena itu saya mewakili tim, semua kita, tim leader, mau S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Sebelumnya teman-teman, apabila ada kata-kata yang salah perbuatan, minta maaf sebelum waktunya. Sukses buat kita semua, jaga kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa di sesi Zoom selanjutnya.